Ini fungsinya untuk mengembalikan slide ke posisi semula. Tangan kiri support grip ini justru yang berperan sangat penting dan berperan kurang lebih 70%. Jadi ketika teman-teman mengarahkan ini ke dalam target, ketika sudah siap menembak, jari teman-teman masuk ke trigger, dan ketika peluru ditembakkan, Hai guys, welcome to Shootlock. Kembali sama gue Rizky Akristi. Jadi di video kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menembak menggunakan pistol. Pistol adalah salah satu senjata yang paling sulit digunakan karena dia kecil tapi recoilnya besar sehingga harus proper grip untuk bisa menembak secara akurat menggunakan pistol. Kita akan belajar mekanismenya, kita akan belajar cara menembak menggunakan pistol. Jadi pantengin terus video ini sampai akhir. Disclaimer lagi guys, lagi-lagi gue mau tekanin bahwa gue bukan profesional, gue bukan atlet nembak. Di sini gue sama-sama firearm enthusiast seperti teman-teman. Gue di sini cuma pengen sharing ke teman-teman yang penasaran juga, yang tertarik sama dunia senjata api, airsoft dan replika lainnya gitu ya. Jadi kita langsung bahas bagaimana cara menembak menggunakan pistol. Jadi ini adalah replika teman-teman, ini adalah replika dari Glock. Seperti video yang awal kita sudah bahas tentang cara memegangnya gitu ya. Sekarang kita akan lebih kompleks tentang gimana cara memegang secara benar untuk posisi menembak. Biar aman kita lepas dulu magazinnya. Pastikan clear. Oke, jadi caranya adalah teman-teman tangan kanannya teman-teman akan sangkutin ke bagian tertinggi dari si pistol atau handgun itu sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali masih yang memegangnya rendah, sehingga ketika ada recoil, dia akan terlalu bergerak ke atas dan tidak stabil. Makanya kita harus taruh posisi ke yang paling tinggi yang kita bisa lakukan. Lalu grip setinggi mungkin, lalu kita grip dengan kekuatan kurang lebih 30%. Jari selalu di luar trigger sampai kita siap untuk menembak. Lalu ketika teman-teman lihat tangan kirinya, tangan kiri support grip ini justru yang berperan sangat penting dan berperan kurang lebih 70%. Jadi 4 jari di sini akan menutup jari yang di belakangnya. Lalu jempolnya akan ada di frame dan jempol tangan kanannya akan menutup interlock. Dengan seperti ini kita bisa menahan recoil cukup baik. Jadi masih banyak yang dulu kalau teman-teman lihat movie masih banyak yang nembaknya begini gitu ya. Ini hal yang bisa dibilang tidak mungkin karena recoilnya terlalu besar gitu ya. Jadi ini adalah grip yang sangat baik sehingga teman-teman bisa meminimalisir recoil. Cara menembaknya gimana? Teman-teman ambil magazine. Di sini aku ambil 1 butir peluru aja untuk demonstrasi. Biasanya aku gunain 1 jari untuk jadi penunjuk supaya jadi guidance gitu ya. Lalu lagi-lagi ini belum bisa ditembakkan, kita harus rack the slide sekali, kita harus ngokang sekali. Kita akan ngeker. Nah, karena aku pakai red dot, aku akan gunain 2 mata terbuka. Sebenarnya dengan iron sight, teman-teman juga bisa buka 2 mata, tapi biasanya berbeda ketika memang teman-teman tertarik dengan hal-hal yang lebih tactical. Untuk awareness, teman-teman sebenarnya disarankan untuk buka 2 mata. Tapi kalau memang untuk tembak reaksi yang bermain dengan akurat poin, biasanya mereka akan fokus dengan 1 mata. Tapi karena kita lebih fokus ke hal-hal yang berbau tactical, jadi kita akan buka 2 mata. Dan karena aku pakai red dot, jadi aku tidak menggunakan iron sight lagi. Jadi ketika teman-teman mengarahkan ini ke dalam target, ketika sudah siap menembak, jari teman-teman masuk ke trigger, dan ketika peluru ditembakkan, slide-nya akan ngunci. Slide yang ngunci artinya pelurunya habis. Ketika habis, teman-teman bisa buka magazinnya. Lalu ketika mau menembak lagi, teman-teman bisa ambil magazine yang baru, pakai 1 jari untuk guidance lagi, masuk. Lalu di sini ada slide release di sebelah sini. Ini fungsinya untuk mengembalikan slide ke posisi semula. Nah, dengan kembalinya slide ke posisi semula, maka kita bisa melanjutkan proses shooting. Tidak perlu dikokang lagi karena pelurunya sudah masuk ke dalam chamber. Ketika teman-teman sudah selesai menembak, teman-teman bisa buka magazinnya. Lalu teman-teman inspeksi dengan visual, apakah masih ada peluru di dalamnya, apakah masih ada peluru di dalam chamber. Kalau memang sudah tidak ada, lagi-lagi slide release-nya bisa teman-teman majukan. Lalu teman-teman bisa cek sekali lagi, kokang sekali lagi. Kalau peluru yang asli, dia akan terlontar. Dia akan jatuh. Ketika teman-teman sudah yakin tidak ada peluru di dalam chamber lagi, teman-teman bisa netralkan triggernya buat dia mati. Ini berarti kondisinya sudah aman dan sudah bisa ditaruh kembali. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman mengerti, semoga teman-teman dapat sesuatu dan bisa belajar dari video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh consider untuk like atau juga subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.